Di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang berkah yang mulia ini, yang mudah-mudahan kebersamaan dan pertemuan kita ini membawa kebaikan, keberkahan, dan menjadi sebab bertambah dan semakin banyak dari persiapan tabungan pahala kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah diturunkan kitab suci Al-Quran, yang kemudian menjadi pedoman dan petunjuk untuk kita orang-orang yang beriman, bahkan menjadi hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Subhanallah, kami sangat berbahagia bertemu dan bertatap muka dengan para hadirin yang mungkin semuanya adalah peserta yang ikut dalam kegiatan belajar Al-Quran. Ini adalah suatu kebahagiaan, apalagi dengan jumlah yang tidak sedikit. Subhanallah, ini jumlah yang banyak sampai memenuhi masjid kita. Alhamdulillah, sebelum pandemi, bahkan jauh sebelum pandemi, kami juga dulu rutin ke sini. Ya, ada setoran hafalan pekanan, tahfidz weekend, namun kemudian terputus karena adanya pandemi yang melanda. Kemudian ada ustadz yang kami gantian dan amanahkan untuk lanjutkan. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita telah sama mengetahui, bahkan tadi kita telah mendengarkan bersama bagaimana efek yang dirasakan oleh seseorang ketika dia jauh dari petunjuk pedoman tuntunan ini. Ya, baik jauh dari makna mengamalkan petunjuk tuntunannya, maupun jauh dari mengkaji, mempelajarinya. Dan demikian sebaliknya, mungkin setiap dari kita ini telah merasakan efek yang diberikan ketika kita dekat dan berinteraksi dengan Al-Quran ini. Alhamdulillah, kalau semakin banyak dari kaum muslimin, kita ini yang akrab dekat dengan Al-Quran,
maka sebenarnya ada harapan besar yang selayaknya kita bersama bertekad untuk wujudkan. Dan mungkin ini sadar atau kita tidak menyadari, kita berjalan ke sana, tinggal mungkin untuk diperkuat, kemudian ini digencarkan. Apa yang kita lakukan dengan kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran ini, sebenarnya begitulah juga dahulu proses Rasulullah dalam memulai Islam itu sendiri. Ya, bahkan dalam memulai untuk membangun dan mewujudkan satu peradaban yang eksis, yang luar biasa. Jadi sebagai muqaddimah bahwa setiap dari kita ini selayaknya menghadirkan dalam niat, maksud, tujuan, cita-cita kita belajar Al-Quran ini adalah untuk mengembalikan kejayaan, kemuliaan, keeksisan Islam itu. Ya, mungkin kita kadang luput dari itu. Bukan hanya sekedar yang umum yang kita telah pahami, dapat pahala dan seterusnya. Ya, tapi pada hakikatnya kita ini melakukan satu proses perjalanan seperti yang dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, kan begitu? Ya, apa yang Rasulullah lakukan dahulu kepada sahabat-sahabat yang telah masuk Islam, ya Allah menyebutkan itu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Itu yang Rasulullah lakukan terus, ya, sampai terwujudlah satu sejarah, satu peradaban yang seluruh ulama menyebutkan peradaban itu tidak akan terulang untuk menyamai seperti yang Rasulullah telah capai atau letakkan pondasi dasarnya. Ya, apa yang Rasulullah lakukan hadirin sekalian? Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada para sahabat. Mungkin nampaknya sederhana, dan mungkin sebahagian orang yang mengandalkan akal tidak sampai ke sana. Ya, tapi dengan proses itu telah menunjukkan bahwa ternyata dengan kegiatan seperti itu rutin, dibacakan ayat-ayat, dijelaskan maksudnya, kandungannya, peserta amalkan, subhanallah. Dahulu kalau Islam disebut bergetar gitu kerajaan, penguasa-penguasa di belahan daerah negeri lain. Tidak berani mereka untuk aniaya, untuk intimidasi, apalagi menzalimi umat Islam. Nah, sekarang ini ya mungkin insya Allah proses berjalan ke sana. Ya, jadi hadirin sekalian, apa yang kita lakukan ini adalah satu cita-cita besar. Dan lihatlah seluruh pergerakan, seluruh organisasi, seluruh lembaga, itu diantara tujuan pentingnya adalah izzul Islam wal muslimin, kan begitu, untuk mengembalikan kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Jadi kalau orang ini macam-macam yang dilakukan untuk mengembalikan itu,
ya maka jalan yang kita tempuh ini adalah demikianlah yang Rasulullah contohkan dahulu. Walaupun mungkin ya kita sebagai pelakunya tidak menyaksikan dan tidak merasakan itu. Ya, tapi kalau itu berjalan terus, insya Allah walaupun dalam waktu yang tidak singkat, itu Allah akan janjikan lewat proses itu. Ya bahkan kalau dibaca sejarah-sejarah itu, ya misalkan sejarah kejayaan Andalusia misalkan atau Turki Konstantinopel, yaitu mereka ulama-ulama dahulu itu melakukan kelompok-kelompok seperti itu, ya kelompok-kelompok kecil mengkaji Al-Quran, mempelajari, menjelaskan maksudnya dan bagaimana pengamalannya. Hadirin sekalian, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita dan perjuangan kita datang ke tempat ini mungkin setiap pekan, ada mungkin yang butuh perjuangan yang tidak ringan, jarak yang tidak dekat, biaya yang tidak sedikit, pengorbanan waktu dan seterusnya. Ya, tapi insya Allah setiap yang berkaitan dengan Al-Quran itu semuanya akan mengantarkan kepada puncak-puncak tertinggi. Ya, jadi kita harus sadari itu. Setiap apa yang kita korbankan untuk belajar, hadir, walaupun mungkin hanya sedikit manfaat pelajaran, hanya huruf alif, huruf ba dan seterusnya setiap pekan, setiap dari semua itu akan mengantarkan kepada puncak-puncak pencapaian. Setiap tetesan-tetesan bensin, setiap gayungan sepeda, setiap rupiah-rupiah itu adalah jalan yang Rasulullah sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Ini hadis yang populer dan masyhur. Perlu untuk dimaknai, dijiwai dan dihadirkan dalam hati, perasaan, pikiran kita setiap kita hadir dalam kegiatan bersama dengan Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kesibukan, profesi, kegiatan, aktivitas yang paling baik yang kalian lakukan itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itulah sebaik-baik profesi. Jadi kalau kita ini seandainya waktu kita habis saja bersama dengan Al-Quran, sebenarnya itulah kesibukan, sebaik-baik kesibukan di atas dunia ini. Kalau ada orang yang menganggap dan mungkin sebagian besar memandang itu jabatan presiden adalah yang terhormat dan termulia di antara jabatan profesi yang ada, maka Rasul mengatakan tidak, itu bukan presiden. Yang terbaik itu adalah kesibukan kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, jadi hadirin sekalian, kalau waktu kita habis, yang sepekan itu sebahagian besarnya habis bersama dengan Al-Quran, ya maka pada hakikatnya itulah sebaik-baik waktu yang terpakai. Apatah lagi kalau cuma sepekan saja, ya, untuk hadir di Rosa dan seterusnya. Hadirin sekalian kaum muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam interaksi dan belajar kita bersama dengan Al-Quran ini, ada hal-hal yang Allah janjikan untuk diberikan langsung, cash, baik di saat pas kegiatan itu ataupun mungkin dalam kehidupan kita di atas dunia ini, dalam jangka waktu di masa depan kita, atau ada yang Allah akhirkan janjikan balasannya di akhirat. Dan kita harus rasakan itu dan harus maknai itu. Ya, bahwa orang yang sibuk dengan Al-Quran itu ada faidah-faidah, ada manfaat-manfaat yang akan ia dapatkan langsung. Yang diantaranya adalah yang Rasulullah sebutkan dalam hadis yang panjang, yang juga mungkin sudah sering kita dengarkan. Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah suatu kaum, sekelompok orang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi, mereka saling membacakan ayat-ayat Al-Quran, kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, atau mereka mengkaji ayat-ayat itu, illa nazalat alaihimus sakinah. Itu cash, itu pembayarannya, pembalasannya. Kecuali kelompok orang itu, janji Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diturunkan kepadanya sakinah, ketenangan. Ya, jadi kita ini kalau datang, ya harus rasakan itu dan harus bersemangat. Oh, saya ini akan pergi ke tempat ketenangan. Coba lihat bagaimana orang-orang yang memburu ketenangan, harus berkorban dengan biaya yang besar, harus berjalan dengan safar yang jauh. Orang yang rekreasi turis itu, misalkan pelancong, apa yang mereka cari sebenarnya itu? Keliling dunia. Mereka mencari sakinah, mereka mencari ketenangan, kebahagiaan. Nah, Rasulullah sampaikan kita ini diantara tempat dan cara untuk mendapatkan sakinah itu adalah kumpul-kumpul, belajar, mengkaji Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tegaskan, jelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, ala alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang, tentram, damai, bahagia, senang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah di antara bahkan yang terafdol, zikir yang paling baik, paling mulia. Jadi kalau kita ini datang belajar Al-Quran, belum ada perubahan perasaan yang kita rasakan, mungkin ada sebentar kita akan berikan tips-tips caranya bagaimana agar kegiatan rutinitas datang belajar, di samping untuk menghilangkan ketidaktahuan membaca Al-Quran, kita juga bisa merasakan ada perasaan, suasana yang berbeda yang kita rasakan ketika hadir di pertemuan majelis seperti itu. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Hadis yang panjang.
kemudian mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Itu langsung itu. Ya, langsung. Jadi kalau misalkan kita belajar setiap pekan datang di Rosa, nah itu langsung didapatkan itu janji hadis itu. Wa haffathumul malaika. Kemudian mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kan begitu. Dan Rasulullah menyebutkan ada di antara malaikat itu namanya malaikat sayyarah. Sayyarah kalau bahasa Arabnya yang hari-hari namanya mobil. Bahasa Arab mobil itu sayyarah. Ada malaikat sayyarah, malaikat yang berputar terus keliling dunia mencari sesuatu. Apa yang ia cari? Yang ia cari adalah majelis zikir, orang-orang yang berkumpul menyebut nama Allah, belajar Al-Quran. Ketika ia dapatkan, malaikat itu berhenti untuk menaungi mereka. Itu langsung ketika kita misalkan belajar di Rosa. Di hadirin sekalian, janji-janji itu ya selayaknya menyertai dan hadir, kita hadirkan dalam benak, dalam hati, pikiran kita setiap akan menghadiri pengajaran dan pembelajaran Al-Quran itu. Kemudian hadirin sekalian, di antara hal manfaat yang akan didapatkan oleh mereka yang sibuk bersama dengan Al-Quran ini adalah al-ajrul azim. Itu sudah jelas, pahala yang besar. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan pahala, kerjakan yang jelas-jelas, ya, yang ada tuntunannya. Ketika ada tuntunannya, harusnya kita bersemangat untuk lakukan itu. Ya kan sebagian juga dari kaum muslimin ini, subhanallah, ya kadang semangat untuk beramal, bahkan dengan biaya yang tidak sedikit, dengan waktu yang lama, semalam suntuk beribadah, ya tapi tidak jelas petunjuknya, maka itu tidak akan berbuah pahala. Maka kita ini yang telah faham ada petunjuknya jelas, itulah yang semangat kita lakukan. Sebagaimana semangatnya mereka dengan maksud dan tujuan ibadah, ya, tapi karena jelas dalil dan petunjuknya tidak jelas, maka bisa bernilai sia-sia. Apa yang Rasulullah sebutkan tentang Al-Quran ini? Ya, hadis yang sering kita dengarkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Orang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka akan diberikan 10 hasanah, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat. Itu jelas. Jadi kalau kita ingin banyak pahala kita, lalu kemudian semangat untuk mengamalkan amalan-amalan, kerjakan yang jelas. Yang jelas ini adalah Al-Quran, yang sangat jelas. Baca 1 jam, 2 jam, atau sekian waktu lama, berapa pahala yang kita bisa borong, kumpulkan, rangkai dan bangun pahala itu. Dan itulah sebenarnya diantara tujuan penting hidup kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Perbanyak pahala.
Hadirin sekalian, kalau kita hadir, ya bahkan seluruh proses yang berkaitan dengan datangnya kita belajar ini, itu akan diganjar dengan pahala. Ya bahkan yang tidak terlibat langsung, ya mungkin hanya menyiapkan tempat, membersihkan tempat, menghamparkan karpet, menyiapkan air minum, dia tidak ikut belajar, dia memfasilitasi, maka dia juga masuk dalam bagian al-ajr, pahala itu. Kemudian hadirin sekalian, di antara hal yang menjadi manfaat, faidah dari kesibukan kita ini bersama dengan Al-Quran adalah akan mengantarkan kepada derajat dan posisi yang tinggi, yang mulia di dunia saat ini, terus setelah wafat dikubur, sampai di akhirat kelak. Misalkan di dunia Rasulullah bersabda, ya ummul qaum aqra'uhum bi kitabillah. Yang paling berhak untuk menjadi imam, pemimpin adalah mereka yang paling mengerti, fasih, bagus bacaan, banyak hafalan Al-Quran. Ya, pemimpin. Ya bahkan kalau disebutkan dalam buku-buku karangan ulama, misalkan Al-Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum kepemimpinan, ya selayaknya orang yang fasih Al-Quran itu banyak hafalan menjadi pemimpin fi umuriddin wad dunia, dalam urusan-urusan agama dan juga selayaknya dalam urusan-urusan dunia. Ya, kalau dia memiliki kapasitas untuk itu. Suatu ketika banyak sahabat yang syahid di salah satu peperangan, maka jenazah itu harus dimakamkan dalam satu kubur lahat. Ya, maka Rasulullah bertanya, siapakah di antara mereka yang syuhada, yang mati syahid itu yang paling banyak hafalan Al-Quran, bacaan Al-Qurannya? Ya, kalau ditunjukkan bahwa si fulan, maka beliau mendahulukan untuk dikuburkan, dilahatkan dibanding dengan para syuhada yang lain. Ya, misalkan di akhirat, Rasulullah bersabda bahwa akan dikatakan, yuqalu liqari'il Qur'an yaumal qiyamah iqra wartaqi. Ya, dikatakan kepada mereka yang ahli membaca Al-Quran di dunia, yang banyak hafalannya di dunia, nanti di akhirat dikatakan kepadanya, baca Al-Quran dan terus naik ke surga. Selama kamu membaca, naik terus, seterusnya naik sampai habis yang bisa kamu baca. Ya, makanya disebutkan derajat di surga itu setinggi derajat ayat-ayat yang dihafal oleh seseorang di dunia. Ya, hadirin sekalian, manfaat-manfaat ini ya selayaknya tertanam dalam diri kita agar kemudian menjadi cambuk dan motivasi untuk kita ini bisa semangat untuk hadir dalam dirasah kita. Kemudian mungkin yang terakhir untuk bagian ini, ya bahwa Al-Quran ini yang kita pelajari, ternyata nanti di akhirat dia akan berwujud, berbentuk dalam bentuk yang lain, dan akan
menjadi teman dan sahabat kita. Subhanallah. Ya, bagaimanakah suasana di waktu itu? Ya, di saat di akhirat itu Allah menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Ya, itulah diantara kedahsyatan pemandangan di akhirat ketika seseorang lari menjauh meninggalkan saudaranya. Jadi di akhirat itu banyak yang berbanding terbalik dengan situasi dan pemandangan di dunia. Ya, kalau di dunia ini kita punya masalah, ada sesuatu yang berat, ada ujian, cobaan, ya maka diantara yang dalam benak kita untuk mungkin curhat sampaikan adalah saudara kita, kan begitu, kakak kita atau adik kita. Ya, tapi kalau di akhirat Allah menggambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pemandangan itu seseorang akan jauh lari meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abi. Ya, menjauh dari ibu dan bapaknya. Kalau kita di dunia ini tertimpa musibah yang besar, misalkan sakit, pedih, perih, walaupun kita sudah tua, di antara yang dipanggil itu adalah ibu kita, mak, dan seterusnya. Wa sahibatihi wa bani. Ya, akan lari meninggalkan istri dan anak-anak kita. Yang subhanallah di dunia hanya kita yang bisa menggambarkan bagaimana kedekatan dan kecintaan kita dengan istri dan anak-anak kita. Bersendirian dalam pemandangan seperti itu, ada yang datang menawarkan persahabatan. Ya, dalam kita bersendirian, matahari dekat, mencekam, menakutkan, menggetarkan, mengkhawatirkan, sampai Allah menggambarkan orang yang sementara mengandung tiba-tiba melahirkan anaknya karena ketakutan yang sangat. Ada yang datang menawarkan persahabatan. Jangan khawatir, saya akan menemanimu. Dalam keadaan semuanya lari dari sisimu menjauh, saya akan selalu dekat denganmu. Ya, siapakah itu? Ternyata disebutkan dia adalah Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat ia akan datang memberi penawaran persahabatan, pembelaan, syafaat li ashabihi, terhadap sahabat karibnya, terhadap mereka yang dekat, akrab berinteraksi ketika ia hidup di dunia. Ya, maka ini adalah suatu subhanallah, ya, kabar-kabar gembira untuk kita ini yang akrab, dekat, banyak membaca Al-Quran di dunia ini. Hadirin sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kesibukan kita bersama Al-Quran ini bermakna, bernilai, berguna untuk kehidupan kita, terutama di akhirat, maka ada hal-hal yang perlu untuk kita lakukan. Dan ini sangat penting. Yang pertama, hadirin sekalian, bahwa kita harus selalu memperhatikan niat dan hati kita. Kita harus selalu mencek apa maksud, tujuan, niat, cita-cita kita belajar ini dirasa, belajar ini Al-Quran.
Karena macam-macam itu niatnya orang. Ada yang belajar karena mungkin akan tes pekerjaan yang mempersyaratkan harus pintar mengaji, misalkan seperti itu. Atau maksud-maksud yang lain. Maka hadirin sekalian, kalau kita ingin kesibukan kegiatan belajar kita ini bernilai, maka kita harus menghadirkan keikhlasan dalam hati kita. Itu modal yang sangat penting, ikhlas. Niat yang ikhlas, hati yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah menyampaikan orang-orang yang nanti di akhirat paling pertama Allah masukkan mereka ke dalam neraka. Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam, awwalu ma tusa'aru bihin naru yaumal qiyamati salasatun. Yang paling pertama dimasukkan, ditelungkupkan oleh Allah masuk ke dalam neraka pada hari kiamat adalah 3 jenis orang. Hadirin sekalian, kalau mungkin orang tak pernah mendengarkan hadis ini, mungkin mereka akan membayangkan kira-kira dosa apakah yang mereka lakukan, maksiat sebesar apakah yang telah mereka kerjakan sampai mereka menjadi muqaddimah, ya, pembuka sebelum yang lainnya dimasukkan ke dalam neraka. Mereka itulah yang awal-awal mula ditelungkupkan masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata hadirin sekalian, subhanallah, Rasulullah menjelaskan bahwa ketiga jenis kelompok orang itu ternyata bukan pelaku dosa secara zahir, ya, bukan pelaku maksiat secara nampak, ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang melakukan amal soleh, ya, bahkan melakukan ketaatan yang tertinggi dalam syariat ajaran Islam itu. Rasulullah menyebutkan yang pertama adalah al-mujahid, ya, mujahid, orang yang nanti awal dimasukkan ke dalam neraka adalah yang berangkat berperang kemudian mati dalam peperangan. Yang Rasulullah sebutkan tentang perjuangan peperangan itu adalah wadzirwatu sanamihi al-jihad, ya, puncak ajaran Islam itu adalah al-jihad. Namun pun demikian, mereka Rasulullah sebutkan ada yang bahkan menjadi awal-awal dimasukkan ke dalam neraka. Yang lainnya adalah waqari'ul Quran, ya, orang yang banyak membaca Al-Quran dalam hidupnya. Jadi secara zahir nampak subhanallah, amal-amal yang dahsyat, kebaikan yang luar biasa. Berkaitan dengan kita, aktivitas kita dengan qari'ul Quran itu dikatakan bahwa yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ma amilta bih, apa yang telah kamu lakukan dengan keahlianmu membaca Al-Quran itu, dengan pandaimu mengaji, dengan bagusnya suaramu, dengan indahnya lagu-lagumu. Dia mengatakan, ya Allah,
saya membaca Al-Quran siang dan malam karena engkau. Maka Allah menyebutkan dalam hadis qudsi itu, kadzabtah, sungguh engkau telah berdusta dalam hatimu untuk liyuqalu laka qari. Ya, dalam hatimu sebenarnya, benak hatimu, niatmu, maksudmu, tujuanmu lakukan itu karena hendak dikatakan sebagai orang yang hebat, orang yang ahli. Oh iya, tahu niatnya ini yang menggerakkan hatinya. Ya, maka hadirin sekalian, ini penting untuk selalu kita cek dan periksa niat dan hati kita. Ada ungkapan yang bagus dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu berhenti sejenak ketika hendak melakukan amal-amal. In kana lillahi amdahu wa in kana li ghairi akhar. Kalau dia melakukan amalan itu dengan niat karena Allah, ikhlas, maka dia bersegera untuk melakukannya. Tapi kalau ada maksud lain selain dari Allah, maka dia menundanya, mengakhirkannya untuk kemudian kembali memperbaiki niat-niatnya. Ada perkataan dari Ibnu Mubarak. Beliau mengatakan, rubba amalin kabirin yusaggiruhu niyah wa rubba amalin sagirin yukabbiruhu niyah. Berapa banyak amal-amal yang besar bernilai kerdil dan kecil karena niat orang yang melakukannya. Dan berapa banyak amalan-amalan yang kecil bernilai besar karena niatnya. Berapa banyak amalan yang dahsyat bernilai berpahala kecil karena niatnya, dan berapa banyak amalan yang kecil bernilai besar karena niat seseorang. Ya, maka hadirin sekalian, mari dalam kita beramal, bahkan setiap amal-amal kita, untuk selalu memperhatikan dan menjaga keikhlasan niat kita. Kita lakukan semuanya tulus, ikhlas karena Allah. Rugi hidup kita, sangat rugi kalau kita telah mengorbankan banyak hal, namun kemudian ada maksud lain selain dari berharap keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin sekalian, bahwa yang harus kita perhatikan dalam kegiatan proses kita belajar ini di Rosa dan seterusnya adalah kita butuh yang namanya kesabaran. Kesabaran dalam belajar. Banyak yang menjadikan kita perlu untuk bersabar. Bersabar kalau susah dibaca, ya, bersabar kalau susah masuk, susah dimengerti. Bersabar kalau misalkan pengajarnya sangar-sangar, sabar. Ya, bersabar kalau banyak tugas dan seterusnya. Bersabar. Ya, karena memang ya, kita ini berjalan untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan untuk sampai ke sana itu banyak godaan-godaan. Ya, banyak yang akan memalingkan kita. Kebutuh kesabaran. Ya, sabar ketika perjalanan berisiko, mungkin kendaraan rusak,
cuaca yang bahasa kita tak mendukung, sabar kita datang. Semakin berat ujian dan kesabaran kita, itu akan semakin berkesan. Lama kesannya kita ingat-ingat. Yang ketiga, hadirin sekalian, yang dibutuhkan adalah keistiqomahan. Ya, istiqomah. Perjuangan kita ini bersama dengan Al-Quran bukan sekali dua kali, ya, bukan sepekan dua pekan, bukan setahun dua tahun, seumur hidup. Ya, kita ini belum apa-apa. Dulu ada tabi'in itu kan setelah sahabat, namanya Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami. Beliau disebutkan sampai berumur tua pekerjaannya adalah mengajar Al-Quran, kayak di KTPA, terima setoran, ajar di Rosa. Sampai disebutkan dalam sirah itu sekitar hampir 50 tahun dia kerjakan itu, duduk di masjid mengajarkan anak-anak. Suatu ketika ada orang yang bertanya, beliau mengatakan, wahai sang imam, ma ajlasaka, apa yang membuatmu ini, subhanallah, kami kagum dengan kesabaranmu untuk berkhidmat melayani Al-Quran itu. Beliau mengatakan, menjawab pertanyaan itu, ajlasani hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Saya ini mau dan rela bersabar istiqomah seperti itu karena ingat terus hadis itu. Kesibukan yang paling baik di atas dunia ini adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, kalau Rasulullah telah sampaikan itu yang terbaik, apalagi yang dicari yang lain? Nah, itulah yang terbaik. Maka saya habiskan waktuku dengan kesibukan yang terbaik. Hadirin sekalian, mari kita untuk beristiqamah hingga akhir insyaallah. Dan ada ungkapan yang indah dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari itu. Beliau mengatakan, man ta'awwada ala syai'in mata alaihi, wa man mata alaihi bu'itsa alaihi. Barang siapa yang terbiasa kebiasaannya melakukan sesuatu, maka nanti ia akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya itu. Dan barang siapa yang dimatikan dalam kebiasaannya, nanti di akhirat ia akan dibangkitkan sebagaimana ia dimatikan. Ya. Jadi mudah-mudahan keistiqomahan kita bersama dengan Al-Quran ini dengan berbagai bentuknya. Ada yang belajar di Rosa, ada yang memperbanyak membaca, ada yang menghafal, ada yang membaca tafsirnya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah mentakdirkan untuk menjadikan perpisahan yang terindah dengan kesibukan itu, kesibukan bersama dengan Al-Quran. Yang terakhir hadirin sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita miliki berkaitan dengan belajarnya kita ini adalah dibutuhkan kesungguhan dan semangat. Ya, dibutuhkan kesungguhan dan semangat. Dan sebenarnya hadirin sekalian, itulah di antara kunci kesuksesan, bukan saja dalam urusan dunia. Silahkan ikuti apakah namanya itu yang membahas misalkan bisnis-bisnis, training dan seterusnya. Di antara kunci yang mereka sebutkan itu adalah apa? Semangat dan kesungguhan. Ya, itu kunci itu. Kalau ada orang yang ingin berhasil sukses,
dia harus sungguh-sungguh, harus serius, harus semangat. Dan Allah janjikan itu. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh, orang yang semangat ke jalan kami, maka kami akan tunjuki kesuksesan baginya. Ya, jadi sungguh-sungguh. Jadi kalau bagaimana bentuk sungguh-sungguh itu kalau orang yang belajar dirasa? Ya, sungguh-sungguh itu misalkan sakit-sakit sedikit datang maki. Ya, insya Allah sembuh itu. Kalau flu-flu sedikit, demam-demam, ya jangan hanya baru begitu sudah minta izin, tertinggal lagi. Jadikan wasilah sebagai kesembuhan. Ini pengalaman alhamdulillah kami sudah cukup lama mengawasi menerima setoran hafalan. Kami kalau sakit biasa mengawas alhamdulillah. Setelah itu sehat. Ya. Jadi berwasilah berobat dengan Al-Quran yang kita dengarkan atau yang kita pelajari. Itu kan ada ayatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Ya, kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar, obat penyembuh. Kadang kita ini terlalu cengeng, padahal kita laki-laki. Ya, baru flu-flu sedikit Ustaz. Maaf, pekan depan paksa kita datang. Kalau masih bisa, itu semangat. Sama dengan orang menghafal itu. Di antara kunci terbesar kalau ingin mudah menghafal dan sukses adalah kesungguhan, semangat yang luar biasa. Itu kuncinya itu. Dengan ayat tadi. Bagaimana? Itu kan asalnya menghafal mudah. Jadi Allah sampai ulangi dalam ayat, beberapa ayat itu berulang-ulang. Misalkan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. 4 kali itu diulang dalam surah yang sama Al-Qamar. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu ya Muhammad agar engkau menjadi susah, sulit. Tidak, artinya mudah. Kenapa susah? Karena kita tidak tahu caranya bagaimana mudah. Di antara caranya itu adalah kesungguhan yang ekstra, bukan kesungguhan biasa-biasa. Ya, kalau ingin mudah, itulah puncak kesungguhan yang bisa kita lakukan. Artinya misalkan kalau kita menghafal nanti betul-betul memang tidak bisa lagi menghafal baru berhenti. Ya, kita kan kadang ini masih kuat menghafal, tapi karena bisikan, mungkin masuk WA Japri ini, berhenti menghafal. Saya mau pergi jalan-jalan dulu. Jadi berat. Tapi kalau kita sudah kerahkan kemampuan semaksimal mungkin, tidak ada setelahnya kemampuan kita. Lihat nanti kemudahannya insya Allah. Coba nanti dirasakan kalau tugas menghafal, misalkan hafalan. Ya, pokoknya sudah tak mampu lagi untuk atur kasur untuk tidur nyaman, tidak. Dia tertidur di mejanya menghafal. Karena kesungguhannya atau mungkin Al-Quran di dadanya menghafal. Seperti itu. Coba nanti dirasakan bagaimana pembuktian ayat itu. Misalkan kalau orang punya kesungguhan itu, ini dalam menghafal. Orang menghafal itu kebiasaannya, di antara kebiasaan, mungkin semuanya penghafal, semua penghafal atau santri atau kita ini adalah melihat jam. Itu umum itu. Mungkin setiap dari kita lihat jam ketika menghafal, misalkan masuk kelas. Ya, tapi ada perbedaan antara orang yang serius sungguh-sungguh dengan orang yang malas-malas misalkan. Ya, kalau orang malas melihat jam, dia mengatakan kapan ini waktu berakhir. Ya, kita ini sudah mau terbang keluar. Atau misalkan kapan ustadznya ini keluar hilang. Ya, itu malas-malas itu. Tapi kalau orang yang serius, dia tidak cukup dengan waktu itu. Jam masuk kelas sampai jam 5 sore, dia tambah sampai maghrib. Wah, luar biasa itu.
Malam waktunya hanya sampai jam 9, yang wajib dia tambah sampai jam 11. Subhanallah. Coba nanti coba praktekkan itu. Bagaimana hasilnya dari perubahan yang Allah berikan sesuai dengan janji, termasuk dengan dirasa ini. Ya, kalau misalkan ada yang merasa masih susah-susah, berat-berat untuk membaca dan seterusnya, coba ditingkatkan kesungguhannya. Ya, misalkan porsi waktunya yang ditambah dan seterusnya. Ini mungkin hadirin sekalian, sebagai penutup kami akan menyampaikan satu hadis sebagai kabar gembira buat kita sekalian. Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis beliau yang mungkin kama qal, kurang lebih maknanya, beliau mengatakan man hammuhul akhirah atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang cita-citanya untuk negeri akhirat, maka dunia akan datang tunduk kepadanya. Ya, subhanallah. Dan itu terbukti, lihatlah misalkan ustadz-ustadz kita, subhanallah, tidak jelas apa usahanya, pekerjaannya misalkan, tapi Allah tundukkan dunia baginya. Rumahnya ada, pakaiannya ada bagus, ya bahkan kendaraannya mewah juga. Ya, itu hadis yang harus tertanam dalam hati kita. Ya, man hammuhul akhirah atathu dunya wa hiya ragimah. Orang siapa yang cita-citanya, kesibukannya ini dia lakukan itu karena untuk mendapatkan negeri akhirat, janji Allah, maka dunia akan datang tunduk kepadanya. Artinya kita ini yang belajar di Rosa, jangan mundur hanya karena urusan dunia, jangan. Ya, jangan berhenti hanya karena kerja bangunan, ya, hanya karena jaga toko, hanya karena berdagang, jangan. Karena kesibukan dengan di Rosa itu sebenarnya, kalau niat kita bagus, adalah diantara pembuka pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kita ini orang yang beriman harus yakin bahwa rezeki itu bukan sekedar lamanya orang bekerja, ya, bukan sekedar banyaknya tenaga yang dipakai, ya, bukan sekedar dan sekedar, tapi diantara keyakinan kita, pembuka rezeki itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga biasa ada yang tersebar di sosial media itu, ya, seandainya rezeki itu banyaknya tergantung karena lamanya waktu orang berusaha, maka yang paling kaya itu adalah yang punya kafe. Kenapa 24 jam? Kafe itu. Ya, seandainya banyaknya rezeki ditentukan karena tenaga yang dipakai untuk bekerja, maka yang paling siksa mungkin adalah tukang bangunan. Non-stop, panas siang, tenaganya dipakai lelah banyak, tapi ternyata subhanallah, ya, jadi bukan itu, walaupun itu bagian. Hadirin sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua ini bisa sukses, berhasil, istiqamah untuk terus belajar Al-Quran, membaca, setelah itu ajarkan, setelah itu hafal-hafal, setelah itu kaji-kaji, baca-baca makna tafsir terjemahan, dan yang paling penting adalah mengamalkan, ya, mengamalkan apa yang telah kita pelajari, yang telah kita baca, yang telah kita hafal. Ini mungkin hadirin sekalian, wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
demikianlah tadi ceramah talim yang dibawakan oleh Bapak Ustaz. Kepada Bapak Ustaz yang mengucapkan syukran dan kasyirah. Dan selanjutnya bagi ikhwah yang ingin kami adakan sesi tanya jawab. Bisa, bagus. Kita buka untuk sekarang. Dipersilakan. Ya, silakan bertanya saja. Jangan ragu-ragu, semuanya ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini atas kesempatan yang diberikan. Kita tahu itu Ustaz, Ya. bahwa dalam baca Al-Quran itu pahalanya banyak. Ya. Dan saya mau tanyakan ini, bagaimana ada kekuatan, Ya. bagaimana ada kekuatan, bagaimana ada kesabaran dan keistiqomahan dan keikhlasan dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena membaca Al-Quran itu kita Ya. bilang Ya. bahwa membaca Al-Quran Pahala. pahalanya begini, Ya. Ya. pahalanya begini. Tapi kadang juga tidak ada kekuatan. Ya. 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 Keikhlasan juga tidak ada. Ya. Ya. Biasa juga karena kita baca Al-Quran, karena yang saya mau tanyakan ini bagaimana ada kekuatan, bagaimana ada kesabaran, Ya. bagaimana ada keistiqomahan dan keikhlasan dalam baca Al-Quran. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nih. Iya. Jadi mungkin di antara jawabannya adalah itulah pentingnya ada komunitas atau kelompok ini. Ya, misalkan kelompok tadi itu kelompok halaqah, ada pekanan, itu sebenarnya untuk mengkondisikan kita. Ya, karena terkadang kita ini sendiri lemah. Ya, lemah. Jadi dengan bersama orang lain, ya, bersama dengan sahabat-sahabat kita ada program, ada kewajiban, itu bisa mengontrol dan membantu kita. Ya, dibanding dengan sendiri, tidak ada program, tidak ada tugas, tidak ada waktu yang jelas. Ya, maka kadang kebersendirian kita itu membuat kita lemah. Dan begitu yang Rasulullah sampaikan, bahwa al-mu'minu qawiyun li akhihi. Seorang mukmin itu bisa kuat bersama dengan saudaranya. Iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Jangan kalian untuk tidak berkelompok bersatu, karena setan itu akan lebih mudah menggoda yang bersendirian. Ya, sendiri. Jadi komunitas itu penting dan bagus, program itu untuk mengontrol bagaimana semangat kita, keistiqomahan kita dalam hal apa saja, termasuk dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah itulah juga pentingnya ilmu. Iya, pentingnya ilmu. Kalau kita mengilmui bagaimana keutamaan belajar yang akan diberikan terhadap mereka, itu juga sebenarnya yang bisa membantu kita untuk bersemangat dalam beramal. Ya, kenapa misalkan orang-orang dalam urusan dunia begitu semangat, bahkan berkorban dengan biaya yang besar terhadap sesuatu, ya, karena mereka memahami dan mengilmui apa keutamaannya. Misalkan kedokteran, ya, kenapa orang walaupun rela membayar 200 juta, subhanallah, puluhan juta per semester, tapi tetap berkorban untuk dia bayar itu karena tahu keutamaannya. Ya, kalau nanti kedokteran, selesai kedokteran, ya, bisa ada pekerjaan yang layak, pendapatan yang besar, ya, minimal bisa suntik mati. Ya. Ilmu, ya, penting ilmu itu. Jadi komunitas ilmu, dan begitulah mungkin sebagian besar dari apa yang kita lakukan ini. Ilmu itu sangat penting dalam keikhlasan kita, dalam semangat keistiqomahan kita. Ya, seperti itulah yang
Al-Imam Al-Bukhari sampaikan, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum melakukan beramal sesuatu. Berkaitan dengan ikhlas, tapi ikhlas itu diantara muara dari sifat-sifat yang lain. Artinya diantara kunci dan inti. Ya, makanya Rasulullah menyebutkan dalam tubuh kita ini ada daging, segumpal daging. Ya, kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan baik. Dan baiknya daging itu, hati itu, dengan keikhlasan. Ya, niat yang ikhlas dan bersihnya dari penyakit-penyakitnya. Kami kira kalau seorang punya niat hatinya yang tulus ikhlas karena Allah, ya, maka itulah yang bisa menjadi mesin penggerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, cabang-cabang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin begitu, wallahu a'lam. Ya, siapa tahu masih ada yang bertanya. Silakan. Ya, langsung bertanya. Masalahnya, kendalanya apa yang? Ya, bisa langsung kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, sedikit Ya. Saya minta tolong penjelasannya tadi soal bagaimana cara menjaga istiqomah tadi. Saya punya teman-teman di dekat rumah itu kan tidak sesoleh ini, Ustaz. Ketika kita berada di lingkungan yang soleh mungkin sangat enak untuk menjaga diri, tapi begitu kita bergabung lagi dengan teman-teman itu yang notabene di rumah saya memang sering kumpul teman-teman. Itu sangat susah untuk menjaga itu, Ustaz. Tapi mohon bantuan penjelasannya bagaimana caranya supaya cara istiqomah itu tetap yang enak. Ya. Kasih. Iya, jadi hadirin sekalian, memang ada hadis dari Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Kalau bergaul dengan penjual minyak wangi, maka kita akan mendapatkan bau harumnya. Kalau berteman dengan pandai besi, ya, kita akan terkena bau bakarannya. Harusnya kita yang menjadi parfum, ya kita yang mengharumi mereka, menjadi pengubah bagi mereka. Tapi kalau tidak, ada hal-hal yang perlu untuk dilakukan, ya, agar kita ini bisa tetap istiqomah. Di antaranya adalah memperbanyak doa. Ya, doa ini penting, doa. Sampai banyak doa-doa yang Rasulullah ajarkan untuk itu. Misalkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak berdoa. Termasuk hadirin sekalian, jangan untuk berlama-lama meninggalkan teman yang soleh. Ya, jangan lebih banyak berteman porsi waktu dan mungkin durasinya dan seringnya berteman dengan teman-teman yang kurang soleh mungkin bahasanya, dan kita tidak mampu untuk menularkan kesolehan kita. Ya, tapi sering juga dengan teman-teman yang baik. Itu insya Allah akan menjadikan kita bisa tetap di atas keistiqomahan. Termasuk hadirin sekalian adalah menghadiri kajian-kajian ilmu. Itu sangat membantu. Ya, nasihat-nasihat, pesan-pesan, kata-kata bijak, itu diantara hal yang bisa membuat kita istiqomah. Ya, apalagi di zaman fitnah seperti ini, ya, bahwa di antara hal tameng dan penghalang kita untuk bisa tetap kokoh istiqomah adalah menghadiri majelis ilmu atau mendengarkan ilmu. Kalau mungkin tidak bisa hadir langsung, ya kan sekarang ada
online itu kajian-kajian online, Zoom, YouTube dan seterusnya. Tapi idealnya ya kita yang menawarkan kebaikan, ayo ikut dirasa ya, ayo ikut dirasa dan hal-hal yang lain yang baik. Tentunya kita sekedar menawarkan, menyampaikan ya, adapun hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Satu lagi kalau masih ada. Ya, kami persilakan lagi jika ada yang ingin bertanya. Umar. Semuanya di Rosa ya? Di Rosa ya semua? Oh, Tasin. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar. Oh ya. Saya ingin minta tips lebih tepat Ustaz, karena saya belajar setiap saya belajar Al-Quran itu dari kecil. Oh ya, ya, Masya Allah. Ada istilahnya metode Iqra 1 sampai 6 sampai kemudian naik Al-Quran. Alhamdulillah. Ya, ya. Saat itu sudah bisa belajar membaca Al-Quran itu sendiri. Setelah kemudian ya seperti jadi Pak Nakitku ini pernah mengalami fase eta. Akhirnya terlupa dengan Al-Quran. Saya kembali belajar di Rosa. Saya kembali kepada Al-Quran, belajar dulu, akhirnya kembali mulai lancar membaca. Namun setelah belajar di Rosa, saya sudah mulai mengenal cara makhrajatul huruf lewat mana. Akhirnya saya mengulang lagi cara baca saya, sering terulang karena saya merasa ini nggak benar cara bacanya. Sampai akhirnya belajar tahsin sama Ustaz Soleh lagi sekarang. Akhirnya saya sering merasa salah bacaan saya dan mengulang terus. Dan itu sangat mempengaruhi tingkat jangankan istilahnya tingkat stres saya, juga mempengaruhi keistiqomahan saya ya Ustaz. Saya minta tips bagaimana saya supaya, karena istilahnya sering saya merasa salah dalam membaca ini. Apakah saya terus membacanya atau saya harus mengulangi saja? Ya, Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pesan dari salah seorang syekh dari Madinah. Beliau mengatakan ini pesan yang bagus untuk kita sekalian. Iqra'u kama ulimtum. Baca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu yang sampai kepadamu. Ya, baca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid atau tahsin yang pernah kita pelajari. Jadi hadirin sekalian, ilmu tahsin itu, ilmu bacaan, dia mengalami perkembangan dan perubahan. Jadi dia bukan hal yang paten. Kalau nanti ada ustadz yang lain yang mengajarkan ke kita, dia lebih kuat dalilnya dan penjelasannya, maka kita mengganti bacaan yang pernah diajarkan oleh ustadz yang lain. Ya, jadi jangan stres, santai saja. Kami ada pengalaman ketika umroh terakhir itu beberapa tahun yang lalu. Kami store bacaan sama Syekh di Madinah, Masjid Nabawi, Al-Fatihah. Baru beliau tanyakan, hal antum mudarris? Apakah anda ini pengajar? Saya bilang, na'am, iya Syekh. Dia bilang, muskilah. Ya. Antum tidak layak mengajar. Ya, dia bilang ke saya. Jadi kita ini sudah lama mengajar, kemudian setelah bacaan sama Syekh mengatakan, antum belum layak mengajar. Karena salah banyak didengar. Kenapa? Karena tingkat ilmu yang sampai kepada tentang hukum tajwid itu berbeda dengan yang kita selama ini pahami. Dan memang begitu, subhanallah. Coba dengarkan, ada video itu yang baru, yang musabaqah rasa talaki. Ya, peserta musabaqah yang tidak bisa lanjut tausnya dikoreksi terus oleh Dewan Hakim. Baru taus. Ya, padahal dia mungkin hafid. Ya. Jadi kita terus belajar. Dan kuncinya tadi itu,
kita membaca Al-Quran, ya tak perlu dengan yang seideal, yang mungkin sebagus orang lain bacakan, tidak. Tapi kita baca sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Ya. Jadi kalau nanti kita salah lagi, benarkan lagi. Begitu. Jadi ilmu tajwid itu dinamis. Ya, dia berubah sesuai dengan ilmu yang sampai pada kita. Ya, dan memang penting, sangat penting. Kalau dalam tajwid itu yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bab makhraj dan sifat. Makhraj dan sifat, posisi huruf dan sifat huruf. Ini sangat penting dan subhanallah, ya, tingkat pemahaman kita dengan pembahasan materi itu sangat mempengaruhi kualitas. Ini kualitasnya, kualitas bacaan kita. Ya, contoh misalkan begini. Jadi kalau kita baca misalkan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya tidak benar kalau dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, salah itu. Di mana salahnya? Misalkan dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim, ada salahnya? Tidak ada. Pendengaran ini tidak ada. Tapi kalau dari sisi dhabat dan kefasihan itu salah. Karena ada namanya dalam sifat itu pembahasan ar-rikhwah, ar-rakhawah namanya. Sifat. Pernah dipelajari atau belum? Belum sampai ya? Sampai di mana pelajarannya? Baru mari tafsir 1. Oh, tafsir 1 ya. Oh, iya. Saya kira tajwid. Ar-rakhawah itu, ar-rakhawah adalah sifat huruf yang suara mengalir. Lawannya syiddah. Syiddah itu huruf yang suara tertahan. Misalkan hamzah yang mati dibaca yu, minun, yu, habis suara. Tapi kalau yang lain selain dari syiddah, misalkan ha, itu dibaca ar-rakhawah, suara mengalir. Dan sifat ar-rakhawah itu diantara efeknya adalah adanya namanya zaman huruf, tempo huruf itu diucapkan. Jadi kalau huruf ar-rakhawah diucapkan, dibaca mati, ada huruf itu memolor, memanjang sedikit. Misalkan bismillah, jadi bukan bismillah, itu sanya panjang sedikit. Gitu. Kenapa? Karena sifatnya begitu. Jadi bukan dibaca bismillah, bukan. Dibaca bis, ada sedikit memanjang. Gitu. Itu muqaddimah. Tapi untuk faedah, ini faedah yang penting, perhatikan. Kita ini kebanyakan salah dalam membaca huruf ta yang mati. Biasa dibaca berdecis. Tabbat yada, kan begitu baca ya? Atau misalkan apa yang tak, khuliqat. Ya, itu ta. Namanya sifatnya hamas dan syiddah. Dua di situ. Hamas dan syiddah. Hamas itu adalah nafas udara yang mengalir, hamas. Misalkan fa, as, itu hamas. Tapi kalau syiddah, suara yang tertahan. Kayak tadi itu hamzah. Dan ta itu tak termasuk syiddah. Jadi ta itu suara tertahan. Jadi kalau membaca ta yang mati, bukan ats. Karena ats itu gabungan suara dan nafas. Itu ts, ats. Jadi asalnya ta itu dibaca asalnya tabbat. Begitu asalnya. Syiddah. Tapi karena hamas, lepaskan udaranya, bukan suaranya. Dibaca tabbat. Tabbat ya ada, dan bukan tabbat. Kenapa? Karena tabbat itu dua. TS, ada S-nya, ada suaranya. Ya, padahal ta itu suara tertahan, nafas terlepas. Ad,
begitu. Ad dan bukan ads. Ya, nanti diubah itu cara membacanya. Ya, itu mungkin sebagai penyemangat. Jadi jangan stres kalau salah-salah bacaan. Ya, enjoy saja. Ya, jadi kita baca Al-Quran sesuai dengan apa yang telah kita pelajari yang sampai kepada kita. Kalau nanti datang lagi Ustaz menjelaskan, ganti itu yang pernah dipelajari, begitu keidahnya itu. Ya, Allah alam. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, ya. Kan kelas tahsin kita di sini sudah berjalan hampir 1 tahun di Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Termasuk di Rosanya Ustaz. Hampir 1 tahun di. Kalau tidak salah di Rosa itu kita mulai bulan kita. Iya. Dan alhamdulillah Ustaz, pesertanya semakin bertambah Ustaz. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan dari semua kalangan umur. Ya, Bahkan ada salah satu peserta dari Halakat Tahsin kita, Pak Harun, yang paling senior. Ya. Kalau kita di sini panggilnya Pak Syekh. Ya, Masya Allah. Syekh Harun. Dia Ustaz, istiqomah. Alhamdulillah. Ya. Iya. Dan sekiranya selama berjalannya tahsin ini pesertanya semakin bertambah Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah berkat Ustaz Soleh mungkin banyak memberikan kita motivasi, Ya. memberikan kita semangat supaya bisa tetap semangat. Dan kelas tahsin ini berjalan terus Ustaz. Ya, ya, Masya Allah. Mungkin ini yang saya tambahkan sedikit Ustaz tentang kelas tahsin kita di sini. Adapun di Rosa kita buka Ustaz, pembelajaran baru di Ustaz. Iya, kita buka pembelajaran baru di sini Ustaz. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sedikit Ustaz. Ya. Saya berikan juga kepada Ustaz Soleh kasih motivasi sedikit gitu. Kepada Ustaz, kepada Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kayaknya sendiri jadi yang pakai masker karena ada corona. Tapi kan lagi waktu-waktu. Jadi alhamdulillah kita sudah banyak mendengarkan tadi tentang ilmu-ilmu tentang Al-Quran, bagaimana memotivasi diri kita, hanya mengajari diri kita untuk senantiasa mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, karena seperti yang beliau sampaikan tadi pertanyaan beliau tadi, Masya Allah, memang suatu amalan. Kalau kita tahu apa yang akan kita dapatkan, pasti kita semangat melakukannya. Ya, misalnya tadi kita mempelajari Al-Quran, sudah diceritakan tadi ada orang yang mau berumur sampai 50 tahun, tapi mereka semua karena dia tahu ya istiqomah terhadap apa yang akan nanti dia dapatkan, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu Ustaz, kami sering menyampaikan kepada beliau-beliau ini untuk senantiasa istiqomah. Di sini Ustaz ada kelas tahfiz, ada kelas tahsin, ada kelas dirosah kita kumpul malam ini. Masya Allah. Dan alhamdulillah ada peserta dirosah baru yang sudah mendaftar ini, sudah kita buatkan grup, ada 12 orang. Dan beberapa malam ini hadir dan ada juga minta izin. Kalau tahsin itu Ustaz ada sekitar hampir 40-an ya. Masya Allah. Tahsin satu dan memang sudah disampaikan tadi sama MC. Jadi kebetulan saya mengajar sendiri itu satu huruf satu malam Ustaz. Satu huruf satu malam. Dan sudah berjalan sudah lama. Alhamdulillah para pesertanya istiqomah akan bertambah.
Dan yang kami rasakan juga itu bagaimana ukhuwahnya, masya Allah, yang luar biasa sekali. Ya. Kemudian ada juga kelas tahfiz, ya, termasuk kami yang pernah dibina langsung oleh Ustaz, ya, ada Abu Hadi, ada Ustaz Ridwan, masya Allah, ada Saldi, ya, yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan terakhir, saya mengucapkan syukran jazakumullah khairan atas kehadiran kita semua pada malam hari ini. Ya, kita tahu semua bahwa kita semua ini bekerja capek, tetapi ya, waktu itu kalau kita gunakan pada hal-hal yang bermanfaat, ya seperti tadi dikatakan sama Ustaz, besok kita capek-capek ketika sudah berkumpul masjid berdiri, masya Allah, semangat sekali kita capek-capek. Ya, seperti tadi Aku Umar yang bertanya, katanya selalu sering stres. Tapi kalau biasa stresnya bukan kurusnya, tambah kurus saya. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan kemudahan, istiqomahan untuk mempelajari dan mengajari tentang Al-Quran. Amin. Ya, syukran jazakumullah. Ya, dengan berakhirnya sedikit sepatah kata dari Ustaz Soleh, mungkin saya akhiri juga acara. Apa namanya? Dengan kata terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.